Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pengajian kita, kajian tafsir tematik, yang dalam hal ini kita masih membahas tentang ayat ruh yang terdapat di surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pada pertemuan yang pertama saya telah menyampaikan dan membahas bahwa kata ar-ruh itu di dalam Al-Quran Al-Karim memiliki 6 makna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah bermakna Ruhul Qudus atau Ar-Ruhul Muqaddasah. Makna kedua adalah Al-Quwatul Ilahiyah Al-Ma'nawiyah, yaitu kekuatan ilahi yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Makna ketiga adalah malaikat yang bertugas menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Makna keempat adalah Al-Malakul Kabir, yaitu malaikat yang lebih agung daripada malaikat Jibril. Makna kelima adalah Al-Quran atau wahyu samawi. Dan makna ar-ruh yang keenam adalah ruh manusia, yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna jiwa atau nyawa ataupun sukma. Pada pertemuan yang kedua saya sudah menyampaikan dan membahas tentang kemandirian ruh, bahwa hakikat manusia itu adalah ruhnya. Ruhnya itulah yang akan kekal abadi di hari akhirat, di surga atau di neraka. Seluruh ulama dan ilmuwan Islam sepakat bahwa ruh itu bersifat non-materi, sementara kaum materialisme berpendapat bahwa ruh itu bersifat materi. Kemudian juga saya sudah menyampaikan bahwa masalah keabadian ruh, masalah kanon materian ruh, dan masalah alam barzah yang terdapat di dalam ajaran atau akidah Islam itu berlandaskan pada masalah kemandirian ruh. Dengan kata lain bahwa hakikat manusia adalah ruhnya dan bukan jasad atau badannya ini. Kaum materialisme meyakini bahwa ruh itu merupakan percikan pikiran dari kerja sel-sel otak manusia. Tidak lebih dari itu. Dengan kata lain, menurut mereka bahwa ruh itu sebenarnya tidak ada. Ruh itu baru ada ketika otak manusia mulai aktif bekerja dan berpikir. Masalah lain yang juga sudah saya sampaikan adalah bahwa ta'alluq dan hubungan antara ruh dengan badan manusia adalah bukan dengan cara hulul, yaitu bukan dengan cara masuknya ruh ke dalam badan. Akan tapi ta'alluq dan hubungan ruh dengan badan adalah berdasarkan penguasaan ruh atas badan, yakni ruh yang suci dan agung tersebut menguasai seluruh badan kita, sehingga seluruh badan dengan seluruh anggota dan organ kita semua ini seluruhnya dikuasai oleh ruh
dan semua anggota badan kita adalah sebagai alat, sebagai perantara bagi gerakan dan aktivitas ruh kita. Hal itu dapat digambarkan sebagaimana penguasaan makna atas lafaznya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, saya sudah menyampaikan dan membahas tentang teori kaum materialisme yang meyakini bahwa ruh itu sebenarnya tidak ada. Dan keberadaan ruh itu merupakan hasil kerja otak manusia dan sel-selnya. Pandangan ini sudah kita bantah dengan penjelasan bahwa otak manusia itu dengan sel-selnya hanyalah merupakan alat dan sarana bagi kerja ruh manusia. Kemudian pada pertemuan keempat, yaitu pada malam ini, insya Allah saya akan menyampaikan dan membahas tentang argumen kemandirian ruh dengan yang lebih detail lagi. Sehingga dengan penjelasan ini nantinya insya Allah pandangan kaum materialisme akan tumbang sampai ke akar-akarnya. Para filosof dan ulama Islam telah sepakat bahwa ruh itu ada dan ruh bersifat non-materi. Artinya ruh itu tidak memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri materi. Apa ciri-ciri materi? Ciri-ciri materi, sifat-sifat materi, dia memiliki beban atau berat, ada bentuknya, dan juga memerlukan tempat dan lain sebagainya. Sedangkan ruh yang sifatnya non-materi tidak memiliki sifat-sifat bendawi tersebut. Ada 4 argumen atas kemandirian ruh yang disampaikan oleh para filosof dan ulama Islam. 4 argumen tersebut adalah yang pertama bahwa ruh itu mempunyai kemampuan yang dikenal dengan idrakul waqi'il khariji, yaitu bahwa ruh itu mampu mengenal, mampu memahami dan mengetahui berbagai realita yang terdapat di alam luar diri manusia. Nah, jika masalah ini sudah jelas, maka dapat kita pahami bahwa ketika otak kita dapat memahami segala bentuk wujud luar, maka ketahuilah bahwa pada hakikatnya hal itu bukan hanya merupakan hasil kerja otak kita saja, bukan hanya merupakan kerja otak secara kimia saja, tetapi hal itu juga karena lahir dari perasaan kita dan karena terpengaruhnya diri kita atau ruh kita terhadap alam luar. Dengan kata lain bahwa otak dan sel-sel otak kita itu jika tanpa dibantu dengan sesuatu yang lainnya tidak mungkin akan dapat memahami dan mengetahui wujud luar, wujud di luar kita. Ruh manusia itulah yang sebenarnya berperan dalam memahami, mengetahui dan mencerap wujud luar, wujud di luar kita, dan bukan hanya sebagai hasil kerja otak dan sel-selnya. Jadi ruh yang berperan. Demikian pula dengan pengaruhnya makanan misalnya terhadap perut besar kita, atau buah-buahan yang asam misalnya, buah-buahan yang rasanya kecut, itu akan mempengaruhi kelenjar air liur di dekat lidah kita atau di dalam mulut kita, sehingga dia akan mengeluarkan air liur. Nah, sesungguhnya pengaruh makanan dan buah-buahan dan aktivitas fisika dan kimia itu tidak menjadi sebab, tidak menjadi illat sehingga perut besar kita itu dapat memahami dan mengetahui wujud luar. Artinya bahwa perut besar kita, kemudian ginjal, kemudian air liur atau apalah namanya, itu hanya terpengaruh dengan wujud luar. Dia tidak bisa dan tidak mampu mengetahui dan memahami wujud luar tersebut. Karena apabila memang adanya pemahaman dan pengetahuan terhadap wujud luar itu merupakan hasil kerja otak dan sel-selnya,
belaka, maka tentu saja hal ini akan terjadi pula pada organ-organ tubuh kita yang lainnya, yaitu ketika saat berpengaruh oleh wujud luar, oleh fenomena luar dan peristiwa yang ada di luar kita. Tetapi nyatanya tidak demikian, karena yang dapat memahami tentang wujud luar, dapat mengetahuinya hanyalah otak kita, yang tentunya itu pun sebagai alat bagi ruh kita. Jadi organ-organ tubuh yang lainnya itu tidak demikian. Ini merupakan keistimewaan otak saja. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya otak dan sel-selnya itu hanyalah sebagai alat dan sebagai sarana bagi ruh kita untuk dapat memahami dan mengetahui wujud luar. Dengan orang yang di atas, maka menjadi jelaslah bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap berbagai realita dan wujud luar itu merupakan hasil kerja ruh, bukan hasil kerja otak manusia dan sel-selnya. Karena jika adanya pemikiran, adanya pemahaman dan pengetahuan itu merupakan hasil kerja otak, maka tentunya tidak akan ada perbedaan antara hasil kerja otak dengan hasil kerja ginjal, perut besar, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Juga dapat kita pahami bahwa ketika otak kita memahami api itu panas dan otak kita menserap adanya gambaran di mana kita tentang api itu panas, tentu panasnya api tidak pindah ke otak kita sehingga membakar. Begitupun ketika kita melihat es itu dingin, maka rasa dingin es itu tidak pindah ke otak kita sehingga bisa mendinginkan atau membekukan otak kita, tapi hanya merupakan gambaran saja. Ini bukti bahwa yang mencerap, yang menangkap dan memahami wujud luar itu adalah ruh kita, bukan otak kita dan bukan sel-selnya. Karena sesungguhnya kerja alat-alat pencernaan dan organ-organ tubuh itu hampir sama satu sama lainnya, selain kerja otak yang merupakan pengecualian dari organ-organ tubuh yang lainnya. Kemudian juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya seluruh organ-organ tubuh manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sementara fenomena ruh itu memiliki sisi luar dan dapat mengabarkan pada kita tentang berbagai realitas luar yang ada di sekeliling kita. Itu keistimewaan ruh. Jadi ruh dapat mengabarkan, dapat memberikan informasi tentang apa yang terjadi di wujud luar, bahkan juga di bagian dalam tubuh manusia. Itu semua kerja otak dan sebagai alat dari ruh. Perlu dipahami bahwa otak kita tidak mungkin dapat memahami dan mengetahui berbagai realita di alam luar. Karena untuk memahami dan mengetahui berbagai realita di alam luar, pada wujud luar itu diperlukan adanya penguasaan atas wujud luar. Dan penguasaan atas wujud luar seperti ini itu tidak mungkin dihasilkan oleh otak. Tidak mungkin hasil kerja otak dan sel-selnya. Karena sel-sel otak kita hanya terpengaruh dengan adanya wujud luar saja, dan tidak mungkin dapat memahami, dapat mencerap dan dapat mengetahui berbagai macam fenomena yang ada di luar dirinya. Kemudian juga bahwa seluruh filosof dan ulama Islam meyakini adanya wujud luar yang memang bersifat badihi. Jadi wujud luar itu sangat jelas, gamblang. Kita sudah paham semua, ada wujud luar, ada wujud dalam. Tetapi kaum materialisme mengingkari adanya realita wujud luar. Karena memang mereka itu mengatakan bahwa hanya diri kita dan berbagai gambaran yang ada di benak kita itu yang ada. Mereka menganggap bahwa wujud luar itu merupakan sekumpulan gambaran dan hayalan yang kita saksikan ketika bermimpi. Itu kata mereka. Nah, pandang mereka itu jelas kelirunya. Sebab adanya wujud luar merupakan sesuatu yang sangat gamblang, sangat jelas dan bersifat badihi. Dan tandanya bahwa mereka pun yang mengingkari wujud luar itu berinteraksi dengan wujud luar.
Mereka misalnya pergi ke pasar, pergi keluar, bermain, naik kendaraan, dan beraktivitas luar. Itu ada wujud luar yang sangat jelas. Ya, mereka mengingkari adanya wujud luar tersebut, menentang fitrah mereka sendiri. Kemudian argumen yang kedua atas kemandirian ruh adalah apa yang disebut dengan wahdatus syahsiyah. Apa itu wahdatus syahsiyah? Wahdatus syahsiyah yakni kesatuan jati diri yang berada di sepanjang hidup manusia. Artinya jati diri kita ini, hakikat diri kita ini, esensi diri kita ini satu, wahid. Itu di sepanjang zaman, di sepanjang usia kita, bahkan setelah mati, bahkan sampai di alam barzah dan di alam akhirat. Itu namanya wahdatus syahsiyah. Dan apabila kita meragukan atau merasa ragu atas segala sesuatu, tetapi ketahuilah bahwa kita tidak mungkin akan dapat meragukan keberadaan wujud diri kita. Tidak seorang pun merasa ragu atas wujud dirinya sendiri dan juga pengetahuannya tentang wujud dirinya sendiri. Di dalam ilmu mantik kita sudah mempelajari bahwa ilmu itu ada dua bagian, ada ilmu husuli, ada ilmu khuduri. Ilmu husuli adalah ilmu yang kita peroleh, yang kita dapati dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan cara belajar, dengan menuntut ilmu. Itu namanya husuli. Ilmu yang dihasilkan dengan cara berusaha dan belajar. Ilmu huduri, ilmu yang hadir di benak kita, ilmu yang kita pahami tanpa perlu belajar. Artinya dia hadir dalam diri kita, selalu hadir tanpa belajar, otomatis. Misalnya ketika kita lapar, ketika seorang lapar maka langsung paham kalau dirinya itu lapar, jadi nggak perlu dikasih tahu oleh orang lain. Itu contoh daripada ilmu hudur. Nah, ilmu kita tentang diri kita ini adalah ilmu khuduri, yaitu kita paham bahwa diri kita ini ada, ya. Innani mawjudun 'inda nafsi wa ghairu munfasilin anha, bahwa diri kita ini selalu ada, kita merasa, kita menyadari, kita mengetahui diri kita ada dan tidak akan berpisah selama-lamanya. Itu namanya ilmu khuduri. Dengan kata lain bahwa pengetahuan kita tentang diri kita adalah termasuk ilmu kita yang paling jelas, yang paling gamblang, sehingga tidak lagi memerlukan adanya argumen atau dalil. Adapun terkait dengan pandangan dan pendapat seorang filosof Prancis yang terkenal yang bernama Descartes, maka pandangan dan pemikiran itu tentu saja perlu dikoreksi dan keliru. Descartes berkata, bima annani ufakkir fa idzan ana mawjud. Bima annani ufakkir fa idzan ana mawjud. Artinya karena aku ini berpikir, maka aku ini ada. Atau aku ini ada sebab aku berpikir. Itu kata Descartes. Nah, dia telah menetapkan keberadaan dirinya dengan sebab dia berpikir. Ya. Ini istidlal atau argumen yang keliru. Kenapa demikian? Karena sebelum dia menetapkan wujud dirinya, pertama kali dia mengatakan innani, aku. Sebelum menetapkan dia wujud, dia sudah mengakui innani, aku. Berarti sudah menetapkan wujud dirinya, begitu. Yang kedua, ketika dia mengatakan ana mawjud. Jadi dua kali penetapan, ya. Sebelum dia menetapkan tentang dirinya itu wujud, dia sudah menetapkan dengan ungkapan innani, ana, ya. Baru mawjud. Itu kekeliruannya. Jadi menetapkan sesuatu yang ada setelah dia ada, begitu. Kemudian juga dari sisi lain bahwa kata-kata innani itu, yaitu aku, sesungguhnya aku itu sejak awal umur, sejak kita disambungkannya ruh kita dengan badan kita, atau sejak kita lahir katakanlah sampai akhir hayat, sampai di alam barzah seterusnya, itu tidak akan berubah, ya. Jadi kita yang pada berapa tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu dengan yang sekarang, ya dia juga. Ya kita itulah, tidak akan berubah, ya.
Jadi kita yang kemarin, kita yang akan datang, kita yang kapanpun, ya sejak 20 tahun, sejak 30 tahun yang lalu, sejak kita kecil sampai sekarang, itu dia juga. Kita ini adalah ini, bukan yang lainnya. Itu namanya wahdatus syahsiyah. Artinya, innani nafsu dzalika syakhs alladzi kuntu wa sabqa ila akhir amri nafsu dzalika syakhs wa laysa syakhsan akhar. Artinya aku ini adalah diriku ini, ya. Selamanya aku di sini, diriku ini, dan aku tetap dengan diriku ini sampai akhir hayatku, bahkan selama-lamanya, dan aku bukan orang lain. Aku ya aku, ya. Walaupun tentu terjadi perubahan, peningkatan ketika dengan belajar, akan tambah ilmunya, akan tambah imannya, tambah takwanya, sampai ke tingkatan yang tinggi dari ilmu pengetahuannya misalnya. Tapi pada seluruh tingkatan itu, ya, diri manusia, jati dirinya, ruhnya adalah satu, tidak berubah. Yang berubah hanyalah perkembangannya, ya, atau sifat-sifatnya yang menempel. Itu adalah ciri ruh manusia yang tetap satu, kekal, abadi selama-lamanya, dan tidak mengalami pergantian sama sekali. Kemudian kita bertanya, apakah wujud diri kita ini di dalam badan kita ini, wujud diri kita ini adalah sel-sel tubuh kita seluruhnya, itu hakikat diri kita, ataukah yang lainnya? Sementara sel-sel tubuh kita seluruhnya itu mengalami perubahan. Ada yang mengatakan bahwa setiap 7 tahun sekali atau 10 tahun sekali, semua sel-sel manusia berubah seluruhnya. Jadi sel-sel yang 7 tahun yang lalu bukan yang sekarang, telah mengalami perubahan semuanya. Atau 10 tahun yang lalu. Jadi karena mengalami perubahan semua sel-sel ini, maka dia itu bukan termasuk wahdatus syahsiyah. Dia akan berubah, dia akan sirna dan tidak ada. Begitu. Seperti bangunan. Dalam suatu bangunan misalnya, ketika dia dirubah sedikit-sedikit, ya, itu tetap dengan menjaga kondisi bangunannya. Misalnya hari ini dirubah pintunya, nanti tahun depan dirubah lagi apanya, misalnya temboknya, mungkin tahun berikutnya dirubah lagi misalnya gentengnya, berangsur-angsur, ya. Maka kita mengatakan bangunan, ya bangunan itu juga, dan orang yang tidak memperhatikan, ya itulah bangunan itu, tidak ada perubahan. Yang jadi perubahan hanya perubahan di luar saja. Secara asasi, secara fondasi tidak mengalami perubahan. Jadi kita seperti itu, bahwa kita tidak mengalami perubahan, ya, secara lahiriah. Jadi secara esensi ruh kita yaitu sejak dulu sampai kita meninggal dan terus ke alam barzakh dan ke alam akhirat. Yang berubah adalah badan kita, walaupun tidak nampak, tapi sel-selnya telah berubah dan telah berganti seluruhnya 7 tahun sekali atau 10 tahun sekali, ya. Itu mengenai wahdatus syahsiyah. Dalil yang kedua tentang kemandirian ruh, bahwa ruh itu bersifat mandiri, bersifat non materi, dia kekal abadi, tidak mengalami pergantian atau mengalami kerusakan dengan makna seperti kerusakan benda, tidak seperti itu. Dan perlu kita pahami bahwa terdapat kekhilafan atau kesalahan yang besar orang-orang dan kaum materialisme yang mengatakan bahwa sel-sel otak kita itu bersifat kekal abadi dan tidak mengalami perubahan. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu. Oleh karena itu kata mereka, ketika sel-sel otak itu mengalami kecelakaan, maka dia tidak mungkin bisa diobati, kata mereka. Dengan dasar inilah bahwa kita ini dengan sel-sel otak yang tetap dan tidak berubah itu satu kesatuan dengan badan kita, kata mereka. Ya, ini merupakan kesatuan sel-sel otak dan yang menjaga pribadi kita, menjaga jati diri kita, kata mereka. Ini ungkapan dan statement yang tidak benar tentunya, karena pada dasarnya diri kita itu, ya, badan kita mengalami perubahan, tapi diri kita, wujud diri kita, ruh kita tidak mengalami pergantian, tidak mengalami perubahan. Dan nyatanya bahwa sel-sel otak kita itu menurut penelitian para ilmuwan mengalami perubahan setiap 7 tahun sekali,
setiap 10 tahun sekali telah berubah. Yang terdahulu setelah sirna, telah habis, fana, datanglah kemudian rombongan sel yang berikutnya. Kita masih tersisa ada 2 argumen lagi mengenai kemandirian ruh, mengenai kenon materian ruh, yaitu yang pertama tentang adamu tatabukil kabir ma'asogir, tidak bersesuaiannya sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil. Yang keempat adalah bahwa tidak ada kesamaran atau keserupaan antara fenomena lahiriah ruh dengan hal-hal yang bersifat materi. Ini 2 argumen, insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini kita hanya membahas 2 argumen tentang kenon-materian ruh dan tentang kemandirian ruh, yaitu bahwa ruh kita itu mampu mencerap, mampu memahami, mampu mengetahui wujud di luar kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa sifat ruh itu merupakan wahdatus syahsiyah, satu kesatuan yang tidak mengalami pergantian dan tetap abadi sejak kita Allah ciptakan ruh kita sampai kita hidup sekian tahun, sampai mati, sampai di alam akhirat, kita tetap satu, kita adalah kita. Ini menunjukkan bahwa ruh itu ada, ruh kita itu satu dan bukan bersifat materi. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini betul-betul membuahkan tambahan ilmu pengetahuan buat kita tentang kajian ruh yang memang sangat mendalam dan masih banyak pembahasan yang perlu kita pahami insyaallah. Mudah-mudahan pada kajian akan datang kita bisa jumpa lagi, kita bisa lanjutkan kajian yang penting ini insyaallah. Sekian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.